Halo, kali ini kita akan membahas bangsa Scythia, bangsa yang dianggap sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Bangsa Scythian, kemunculannya pada periode 225 sebelum Masehi sampai 750 sebelum Masehi. Bangsa Scythia dipimpin oleh seorang raja. Dalam buku The Scythian, karya Tamara Talbot Rice, dia membuat daftar raja-raja yang pernah memimpin gerombolan bangsa Scythia. Banyak raja Scythia yang digelari, Tirsus berasal dari kata Turs atau Thors, yang berarti manusia yang kuat atau hero atau perkasa. Dalam bahasa Teton, kata tersebut berarti Asrong Rober, seorang perampok yang kuat. Nama Thor sebagai dewa kekuatan sudah dikenal luas. Jika dikaji dari bahasa Sanskerta, akar kata ini adalah tra, jadilah kuat atau perkasa, yang secara radikal adalah trak. Kata trak tersebut dapat dihubungkan dengan kata Turk. Dalam bahasa Arab, kata Turk, taroka, berarti tertinggal, merujuk pada suatu bangsa yang tinggal di balik gunung. Dalam sumber-sumber Islam, bangsa Turk atau Turki adalah bangsa yang hidup di balik pegunungan utara, di balik pegunungan Kaukasus, pegunungan Hindu Kush. Pada fase awal pembebasan Islam zaman Khalifah Utsman bin Affan, sebagian bangsa Turki ini sudah tinggal di Armenia, Azerbaijan, yang berarti mereka telah keluar dari balik pegunungan Kaukasus. Ketika melakukan ekspedisi dalam rangka memerangi kerajaan Persia, pasukan Islam sempat bertemu dengan orang Turki ini. Pasukan Islam diperintahkan untuk tidak mengganggu orang Turki. Hal itu merupakan tanda ketaatan mereka pada hadis Rasulullah Muhammad SAW, biarkanlah bangsa Turki selama mereka membiarkanmu. Dalam beberapa tafsir Al-Quran, bangsa Turki yang masih tinggal di balik pegunungan utara dianggap sebagai bangsa Ya'juj Ma'juj. As-Sadi menyebutkan Ya'juj Ma'juj adalah bangsa besar yang berasal dari keturunan Yafits bin Nuh, termasuk wilayah Turki dan yang lainnya. Pada zaman penyebaran Islam yang dimaksud wilayah Turki adalah kawasan di balik pegunungan Kaukasus, yaitu di utara pegunungan Kaukasus, di padang rumput Resia. Bangsa Turki yang masih tinggal di balik gunung ini disebut sebagai nenek moyang Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Maraghi. Saudara sebangsa, Scythia. Bangsa Ya'juj Ma'juj Scythia tak sendirian menghuni padang rumput Resia. Jika dikaitkan dengan analisis mendalam tentang sejarah bangsa-bangsa di padang rumput Resia, dapat diketahui bahwa suku-suku Ya'juj Ma'juj Scythia berasal dari ras Indo-Eropa. Beberapa suku Ya'juj Ma'juj yang berada di padang rumput Resia adalah suku Arya, Xiongnu, Hun, Mongol, dan Tartar. Semua suku ini disebut oleh orang Arab sebagai bangsa Turk, yaitu bangsa yang tinggal di balik pegunungan utara. Suku-suku ini berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Yafits bin Nuh. Mereka adalah bangsa nomad berkuda yang kerap menerobos celah-celah sempit yang hanya diketahui oleh mereka sendiri. Mereka diberi julukan berbeda oleh para mangsanya, sesuai zaman dan tempat yang mereka jajah. Anehnya, beberapa penelitian terakhir menunjukkan identitas suku Scythia berasal dari keturunan Israel. Pada saat ini, secara tradisional diketahui bahwa ada banyak kelompok etnik Rasia yang merupakan keturunan bangsa Saka Scythia. Berdasarkan penelitian DNA, indikasi tersebut juga ada, berdasarkan teori haplogrup oleh Hanok Ben Galutiah 2007. Sebagian besar orang Rasia yang ada saat ini adalah keturunan Israel Semit, bukan keturunan Japet, seperti yang diungkapkan para sejarawan Kristen. Keterangan Hanok Ben Galutiah tersebut dapat mematahkan pernyataan para evangelis dan Zionis bahwa Gog-Magog yang akan muncul pada akhir zaman adalah kelompok bangsa-bangsa Muslim. Sebelum dijajah Rusia, orang Scythia di Siberia dipercaya menyembah matahari atau dikenal sebagai Tengrianism, menurut bahasa Turki dari Asia Tengah. Mereka beragama Saman. Ketika Rusia menjajah, penduduk Scythia mulai berganti agama menjadi Kristen Ortodok. Republik Sacha, negara Scythia modern.
Bendera yang bersimbol kuda dan seorang penunggang yang membawa bendera. Simbol-simbol seperti itu adalah simbol yang biasa digunakan oleh suku-suku Skythia, yang merupakan suku pertama di bumi, yang berhasil menjinakkan kuda. Model bendera tersebut mirip dengan simbol-simbol yang ada di Mongolia. Pada tahun 1995, beberapa ahli arkeologi Rusia menemukan mumi seorang laki-laki penunggang kuda bangsa Skythia. Mumi yang berusia 2500 tahun ini ditemukan dalam keadaan terkubur dalam potongan es setebal 7 kaki di Siberia, berdekatan dengan perbatasan Mongolia dan Cina. Mumi tersebut terletak di dataran tinggi Ukok dengan ketinggian lebih dari 6.500 kaki di atas permukaan laut. Dataran Ukok adalah daratan batu tebal dan tertutup es sepanjang tahun. Kondisi itulah yang menjadikan jasad penunggang kuda Skythia itu awet. Mumi Skythia ini dikuburkan dengan upacara tertentu. Ia memakai mantel bulu binatang dengan sepatu boot tinggi kulit disertai dengan kuda di sampingnya. Dan juga peralatan seperti kapak, anak panah, dan belati. Fakta bahwa budaya Skythia ini meluas hingga lebih dari 2000 mil ke timur Ukraina, dan dibuktikan dengan penemuan makam di lembah Chilikta, di timur Kazakhstan yang diberitakan Rusia, pada tahun 1965, ini membuktikan, budaya benda-benda buatan Skythia tersebar hingga ke perbatasan Mongolia sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Kuburan orang Skythia pada abad ke-6 hingga ke-2 sebelum Masehi banyak tersebar di kawasan utara dan timur Laut Hitam. Dalam banyak kasus, Herodotus membuat garis batas pada zamannya sebagai Skythia. Para penelitian dari Soviet berusaha keras mengungkap bukti arkeologis dari pekuburan bangsa Skythian yang ditemukan di area yang luas di utara. Ada lebih dari 1.200 kuburan di kawasan Crimea yang diteliti oleh Aiskov, antara tahun 1961 hingga tahun 1972. Ratusan kuburan orang Skythia dari abad ke-4 dan ke-3 Masehi ditemukan sejak tahun 1930 oleh Begrakov, Atrenoskin, dan Esrechenenko di Ukraina. Salah satu pengaruh penemuan Soviet sekarang Rusia ini adalah penemuan-penemuan menjadi bukti otentik kebenaran tulisan Herodotus tentang bangsa Skythia. Karena itu, para ahli pelopor tentang Skythia yaitu Tamara Talbot Rice, T. Sulimirski dan lainnya menyatakan, tulisan tentang Skythian yang ditulis oleh Herodotus dapat dipertahankan kebenarannya. Jadi dapat ditarik kesimpulan, bahwa, bangsa Skythia adalah bangsa Gog-Magog, Yakjuj dan Makjuj, yang mendiami kawasan utara Asia, padang rumput rahasia, secara mengembara. Hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan-penemuan arkeologi pekuburan dan mumi orang Skythia. Keturunan mereka tersebar dari Eropa Timur, Ukraina, Rumania, Rusia, hingga ke Mongolia.